Ini cek. Cek sama bapak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Sehat ya? Ya. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini, silakan untuk dipimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai juga untuk kerapian ya, kita lihat satu persatu kerapian mulai dari seragam, sepatu. Adakah yang tidak lengkap atau tidak menggunakan seragam secara lengkap hari ini? Ada nggak? Tidak ada ya. Terus karena kita melakukan pembelajaran di dalam lab, tolong untuk sampah diperhatikan, yang bawa minuman, yang bawa makanan, berarti untuk sementara ditaruh di ruangan. Ya. Kenapa? Karena di dalam lab berisi banyak peralatan
Jadi kerapian aman ya? Tidak masalah ya? Sip. Terus karena kita juga akan melaksanakan pembelajaran di dalam web untuk keselamatan kerja ya, perlu diperhatikan karena di dalam ruangan banyak sekali kabel ya, terus banyak sekali peralatan komputer ya. Jadi nanti kalau kalian mau jalan diperhatikan jangan sampai terjerat kabel ya. Jadi untuk keselamatan kerja tolong diperhatikan juga. Lalu selanjutnya saya akan mengecek presensi kehadiran kalian atau mengisi daftar hadir kalian. Oke, saya absen satu persatu. Silakan angkat tangan ya. Aksani Muhammad, Bunga Adina. Masuk. Sakit ya? Terus Diva Koko, Juvita, Lilis, Maulid Datul, Faisal, Muhammad Jeffrey, Novita Sari, masuk. Sela, Sintayu, Siti Mamuda, Siti Nuraini, Siti Nursinta, lalu yang terakhir Uut. Masuk juga? IJ? Oh iya ya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang pengkabelan. Jadi saya harap kalian nanti tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, jangan sampai bosan. Jika nanti ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan, bisa angkat tangan. Terus pembelajaran yang hari ini yang akan kita lakukan itu nanti ke depannya akan sangat bermanfaat buat kalian semua, baik itu nanti di dunia industri ataupun kalian nanti buka usaha ya. Terus untuk pengkabelan ini adalah teknik dasar dari suatu jaringan, ya. Dimana jaringan itu tidak akan mungkin bisa dijalankan atau dibuat tanpa kalian bisa melaksanakan pengkabelan. Nah, pada dasarnya juga jaringan itu kebanyakan masih pakai kabel. Jadi lalu nanti untuk dari segi penilaian, selain dari pengetahuan, kita akan melakukan penilaian dari segi keterampilan juga. Jadi kalian nanti akan saya lihat nanti pada saat praktek gimana keaktifan kalian, ya, gimana kekompakan kalian, ya. Sebelum kita lanjut lagi, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video. Video ini nanti berisi tentang manfaat, ya, manfaat jaringan internet yang akan kita pelajari ini untuk dunia industri. Tolong diperhatikan ya ke depan ya.
itu tadi berisi tentang peran teknologi yang termasuk peran jaringan di dalam dunia industri. Jadi betapa pentingnya internet nantinya berperan sangat penting di dalam dunia industri. Semua sekarang pengusaha atau usaha itu dilakukan ya dengan menggunakan salah satunya adalah internet. Jadi sekarang kan banyak tuh toko online, ya kan? Toko online namanya aja toko online, pasti menggunakan sebuah internet, ya kan? Nah, internet itu pada dasarnya menggunakan sebuah jaringan. Internet sendiri tidak akan terbentuk jika tidak ada jaringan sendiri, berarti menggunakan kabel. Jadi paham ya? Jadi ilmu ini nanti tidak akan ada habisnya, akan selalu kita pakai, terutama di dalam dunia industri. Nah, kita telah mengamati bersama di dalam video tadi. Nah, sekarang untuk kegiatan awal kita akan melaksanakan pretest. Tadi link untuk mengerjakan pretest sudah saya kirim ke grup kelas kalian, ya kan? Dan sekarang bisa kalian akses di grup kelas melalui quizzes tadi, dan silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu pengerjaan itu tadi soalnya hanya 5, jadi 5 menit saya rasa cukup untuk mengerjakan ya. Silakan HP-nya dibuka dan diakses linknya. Sudah dikerjakan? Ada yang sudah selesai? Masih dikerjakan ya? Oke. Silakan dikerjakan dulu untuk pretestnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengerjaan tugas. Setelah ini akan saya cek nanti di bisnisnya. Terus kita lanjut ke pembagian kelompok. Saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan secara berkelompok, dari mulai berdiskusi, ya, pengerjaan soal, ya,
posisinya. Sambil diperhatikan ya, karena banyak kabel ya, jangan sampai nanti kalian terjerat ya, bukan terjerat hukum, terjerat kabel ya, dan bukan terjerat cinta ya. Oke, bisa kita mulai untuk pembentukan kelompok? Oke, silakan mulai. Jadi ini kan ada 13, berarti yang satu ada 4 siswa per kelompok. Jadi 3 siswa, terus terakhir 4 siswa. Kerja kan? Loh, ayo, silakan mau bagi. Dari mungkin kan ini sudah urut, ya, sudah berbaris ya kan 3 ya. Itu aja ya. Oke, jadi yang satu siswa nanti bisa bergeser ke sebelah sini untuk gabung ke kelompok. Tolong nanti per kelompoknya bisa dikasih nama ya, atau mungkin dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau mungkin dikasih nama buah-buahan, atau mungkin dikasih nama dewan. Silakan ya. Atau duduknya mungkin bisa digeser rapat nanti agar kalian pada saat berdiskusi bisa lebih mudah. Oke, mungkin bisa dirapatkan untuk duduknya, jadi satu misal satu baris ini nanti bisa duduknya dirapatkan ke wanita. Untuk yang ini, jadi kursinya dipindah nggak apa digeser. Silakan, terserah. Jadi pelan-pelan ya, hati-hati dilihat banyak perawatan. Jadi diutamakan keselamatan kerja kalian.
nanti pada saat perjalanan ke antara tempat A dan tempat B ada penjual pentol, mampir dulu, otomatis kan waktunya lebih banyak, ya kan? Akan membuang waktu lebih banyak. Nah, jadi saya itu pengennya bagaimana si antar pegawai saya ini jika ingin mengambil data atau bertukar data, bertukar berkas itu lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Nah, jadi gini, saya tuh punya dana atau budget sekitar 3 juta. Ya. Nah, untuk mengatasi keefisienan tadi, saya itu pengen membangun sebuah jaringan. Ya. Jadi nantinya cita-cita saya itu antara pegawai A dan dengan pegawai yang lainnya, jika mereka melakukan pertukaran data itu tidak harus dilaksanakan secara manual, berarti dilakukan dengan cara komputerisasi melalui jaringan. Kira-kira dana 3 juta itu cukup nggak saya dalam membuat jaringan, untuk membuat jaringan? Jika cukup, ya kira-kira apa saja yang harus saya persiapkan? Silakan kalian diskusikan, kalian analisis kira-kira peralatan apa, komponen apa yang saya butuhkan dengan budget segitu. Paham ya? Oke, silakan. Bisa kalian diskusikan. Oke, ada yang mau jawab dari kelompok mana? Silakan angkat tangan jika ada yang mau mencoba menjawab. Oke, ini dari kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Ya, setelah saya lihat-lihat di toko online, dengan dana 3 juta kita dapat membeli peralatan yang lebih murah. Oke. Tapi nanti jika saya menginginkan kinerjanya lebih, umpama ini kan biasanya kalau peralatan dengan harga murah, ya kan? Ini biasanya juga apa yang kita rasakan atau kita dapatkan itu juga akan lebih apa ya namanya, kurang maksimal, ya kan? Nah, kira-kira apakah nantinya itu jika kita ingin merasakan lebih atau mendapatkan hasil yang maksimal, apa yang akan saya lakukan? Kalau kita ingin mengupdate, kita tunggu dananya terkumpul dulu. Jadi nanti setelah dana terkumpul kita bisa melakukan pengupgradean, upgradean ya. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, tolong perhatikan di layar depan. Ini adalah materi tentang pengkabelan pada jaringan komputer. Jaringan komputer pada dasarnya adalah jaringan kabel. Jadi sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk saat ini jaringan itu pada intinya adalah menggunakan kabel, menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain, namun bukan berarti kurva tertutup. Bisa jadi merupakan kurva terbuka dengan terminator di ujungnya.
Jadi menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, ini adalah jenis kabel, yaitu adalah kabel koaksial. Kabel koaksial jenis ini dispesifikasikan berdasarkan standar IEEE 802 sekian. Sambil dicermati ya yang ada di layar. Di mana kabel ini mempunyai diameter rata-rata 12 cm dan biasanya diberi warna kuning. Nah, ini adalah spesifikasi kabel koaksial gemuk. Kalau ada gemuk berarti ada kurus. Ya. Oke. Setiap ujung harus dideterminasi dengan diameter 50 ohm. Lalu berikutnya maksimum 3 segmen dengan peralatan terhubung. Nah, ini adalah gambar contoh kabel gemuk dan kurus. Yang gemuk yang mana kira-kira? Nah, yang ini. Nah, sedangkan yang ini adalah yang kurus. Jadi bukan makhluk itu saja yang gemuk dan kurus. Oke, ini adalah kalau tadi koaksial yang jenis gemuk. Nah, sedangkan yang ini adalah yang kurus. Oke, kabel koaksial jenis ini banyak dipergunakan di kalangan radio amatir, terutama untuk transceiver yang tidak memerlukan output daya yang besar. Jadi logikanya gini, kalau kurus ya intinya buat memikul daya atau memikul sesuatu, kalau dikasih berat, ya kan? Itu kan tidak akan mungkin kuat. Lalu yang kedua adalah fiber optik. Jaringan yang menggunakan fiber optik atau FO biasanya adalah perusahaan besar. Nah, digunakan oleh perusahaan besar dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih sulit. Jadi untuk saat ini kebanyakan yang menggunakan FO itu adalah perusahaan besar. Oke, ini adalah gambar kabelnya. Silakan kalian amati. Mungkin bisa sambil ditata. Berikut ini adalah twisted pair. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu STP shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Jadi ada STP dan ada UTP. Nah, ini adalah gambar untuk tipe UTP-nya. Lalu yang ini adalah untuk STP-nya. Terus yang bawah ini namanya vektor SC45. Nah, ini adalah gambar kabelnya, ya. Ini untuk kabel UTP, wet blue, wet orange, wet green, wet brown. Wet blue itu apa sih artinya? Putih, biru. Kalau wet orange? Orange. Orangnya tetap berarti ya?
white green, putih hijau, terus white brown, putih coklat. Oke, kita ke berikutnya. Ini adalah tipe kabel string, menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu warna. Sebenarnya urutan warna dari masing-masing kabel tidak menjadi masalah, namun ada standar internasional yang digunakan untuk string kabel ini. Oke, ini adalah standar kabel untuk string, ya. White orange, white green, blue, green, white brown, brown. Ini adalah urutan pin atau urutan kabelnya, ya. Berarti untuk white orange ini adalah urutannya nomor 1. Selain mengamati, kalian bisa sambil untuk mencatat, ya. Nanti pada saat kita pengerjaan praktek dan tugas, setidaknya kalian sudah punya catatan. Oke, bisa kita lanjut? Oke. Berikutnya adalah kabel crossover. Jadi selain ada string, ada kabel tipe crossover. Nah, di sini ada konektor 1 pin out, lalu di sebelahnya ada konektor 2 pin out. Ada yang masih ingat tadi di urutan kabel string warna dari pin 1 sampai pin 8? Nah, kalau di string ini satu sisi dengan sisi yang satunya lagi itu adalah sama, ya kan, urutannya sama. Tapi jika di cross antara satu sisi, yang satunya pin out 1 ini adalah pin 1 sampai 8, tapi yang di konektor 2 ini ada persilangan, ya. Di konektor pin 2 ini yang jadi pin 1 ini adalah pin 3. Pin 3 berarti apa tadi warnanya? Putih hijau. Terus yang kedua ada pin 6. Pin 6 apa? Hijau. Terus di urutan ketiga ada pin 1. Pin 1 apa? Putih orange. Nah, di sini ada open, lalu open lagi itu 8. Artinya apa kira-kira? Bu? Sudah lama kalau. Oke. Terus untuk yang keenam adalah pin nomor 2. Jadi ini bisa disilang, ya. Untuk tadi yang belum ada, belum apa? 4, 5, 7, 8. Berarti disesuaikan. Jadi tetap 4, 5, 7, 8. Sudah dicatat? Silakan dicatat dulu sambil diamati. Jadi contoh persilangannya ini seperti di gambar sebelahnya ini.
materi yang sudah kalian amati atau sudah saya tampilkan di awal di depan nanti. Ya. Jadi selain kalian melihat tampilan atau materi yang sudah saya sajikan barusan, kalian juga wajib atau silakan mencari bahan ya, tentang vokabulari melalui HP kalian ya, dan juga bisa melalui YouTube ya. Silakan kalian laksanakan secara mandiri, kalian cari di Google apa sih vokabulari itu ya, fungsinya buat apa sih. Nah, selain nanti kalian bisa cari di Google, kalian juga bisa mencarinya di YouTube. Oke, bisa kalian kerjakan. Nah, silakan kalian cari bahannya, bisa di itu tadi di Google dan di YouTube. Terus sambil kalian mencari bahan ya di internet, saya akan membagikan lembar kerja buat kalian atau LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti satu kelompok akan saya bagi satu lembar kerja. Nah, di sini kalian nanti bisa mengerjakan dengan cara berdiskusi satu kelompok ya. Di sini berisi tentang apa yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari penayangan video tadi ya sampai ke materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalian bisa diskusikan. Silakan. Satu lagi. Di lembar awal itu ada petunjuk ya. Silakan kalian baca petunjuknya. Ya. Terus untuk LKPD-nya analisis dan mengkategori komponen perangkat vokabulari. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah tulis identitas kalian pada tempat yang disediakan. Ya, di situ ada nama, kalian isikan nama ke kelompok. Ya. Untuk kelasnya berarti isikan kalian kelas. Ya. Lalu yang kedua adalah amati video yang ditampilkan oleh gurumu. Nah, untuk video kita sudah menampilkan, sudah kita amati tadi ya, sudah kita tampilkan. Terus analisalah video tersebut. Kita juga sudah melaksanakan analisis tadi ya kan, bersama-sama. Lalu yang keempat dan terakhir adalah tuliskan hasil pengamatan kalian. Ya. Jadi setelah kalian analisis video itu tadi, kalian tuliskan di situ apa sih yang terjadi atau yang disajikan di dalam sebuah video tadi atau materi. Paham ya? Oke, silakan mengerjakan. Boleh ya kalian sambil mencari bahannya nanti di Google sama
diskusi satu kelompok didiskusikan. Silakan diskusi satu kelompok. Jadi di sini keaktifan kalian dan keterampilan kalian juga akan dinilai. Ya. Jadi bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok tersebut. Ya. Bukan hanya hasilnya ya, bukan hanya hasil dari lembar kerja kalian yang dinilai.
Mungkin kan tambah semangat. Ada yang sudah selesai mungkin? Yang lainnya? Gue sudah selesai. Ulang. Oke, masih ada waktu. Jika mau diselesaikan, selesaikan dulu. Oke, ada yang lain selain kelompok 2 yang sudah selesai? Lagi, oke. Ayo, Sani. Ayo diskusikan satu kelompok. Ya, jadi itu tadi ya, selain penilaiannya, selain pengetahuan dan tugas, hasil tugas kalian, keaktifan dan keterampilan juga akan dinilai di sini. Ya.
Ya, jika sudah nanti setelah ini kalian presentasikan hasil tugas kalian di depan. Ya, jadi per kelompok nanti ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Dan kelompok lainnya ini nanti menanggapi, ya. Jadi menanggapi presentasi dari kelompok lainnya. Oke, ada yang sudah siap untuk presentasi mungkin? Kira-kira kelompok 2 gimana? Sudah siap? Sudah siap presentasi ke depan? Oke, silakan kelompok 2. Mungkin bisa diwakili siapa? Mungkin Sinta atau Lilis atau Mahmuda. Oke, mungkin dari kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, jika sudah siap silakan masuk ke depan. Siapa yang akan mewakili dari kelompok 2? Ayo. Mungkin yang kelompok lain, kelompok 3 atau yang kelompok 4 dan 1 yang sudah siap? Kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok lain, tolong diperhatikan teman kalian yang presentasi ke depan. Silakan sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang terlihat dalam video tersebut? Pentingnya internet dalam dunia industri, crossover dan strike, pengurut warna kabel LAN, kabel UPV dan SPV, kabel koaksial, kabel FO atau fiber optik. Identifikasi serta kategorikanlah sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen pengkabelan. Kabel berfungsi menyambungkan internet pada komputer satu dengan lainnya, komputer yang saling terhubungkan. Saya mempunyai 5 buah komputer di rumah dan ingin membuat suatu jaringan lokal di rumah saya dengan luas ruangan 5 meter. Apa saja peralatan jaringan yang harus saya siapkan untuk membangun jaringan lokal? Komputer server, client, LAN, kabel penghubung, router, dan switch, radiator, grid, dan modulator demodulator. Kesimpulannya adalah pentingnya pengkabelan dalam suatu jaringan. Oke, terima kasih. Sebelum kembali ke tempat duduk, untuk yang kelompok lain yang mau menanggapi presentasi dari teman kalian, silakan angkat tangan.
Silakan jika ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari teman kalian. Mungkin mau ada yang ditanyakan soal apa yang sudah dipresentasikan tadi, ada yang mungkin kurang jelas. Kira-kira tipe kabel apa yang dipakai, jaringan apa yang mau digunakan, mungkin bisa ditanyakan. Silakan mungkin kelompok 3 ada yang mau menanggapi. Kelompok 1 mungkin. Ayo kelompok 1 jika ada yang mau ditanggapi. Coba kelompok 4 mungkin ada yang mau menanggapi? Ada? Silakan angkat tangan jika ada yang mau menanggapi. Nah, kelompok 1 mungkin ya. Coba. Oh, oke. Kelompok 1 silakan menanggapi. Nah, kira-kira jaringan apa yang digunakan untuk yang pertanyaan yang nomor berapa ini? Nomor 3 ya. 3. Saya mempunyai nomor di rumah. Ya. Jadi, yang kita gunakan adalah Jaringan lokal. Oke. Ada tanggapan lain lagi? Oke. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Oke, sudah ya? Oke. Bisa kembali ke tempat duduknya untuk kelompok 2 dan berikan applause atau tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Dari kelompok 1 mungkin. Atau kelompok 3. Silakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 jika sudah siap. Atau kelompok 3 mungkin. Kelompok 3 belum siap. Kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Apa saja yang terlihat dalam video tersebut? Komunikasi dengan konsumen, pengambilan keputusan yang cepat, sumber informasi tanpa batas, 4. Pengertian kabel koaksial, poros, dan gemuk, 5. Urutan warna kabel stretch dan kabel cross, 6. Penjelasan tentang FO, fiber optik, identifikasi serta kategorikanlah sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen pengkabelan. Fungsi kabel stretch mengkoneksikan antara komputer dengan switch,
mengkoneksikan komputer dengan LAN pada modem kabel DSL. Fungsi kabel cross menghubungkan antar dua buah komponen secara langsung mengkoneksikan dua buah switch. Saya mempunyai 5 buah komputer di rumah dan ingin membuat suatu jaringan lokal di rumah saya dengan luas ruangan 5 meter. Apa saja peralatan jaringan yang harus saya siapkan untuk membangun jaringan lokal? Komputer, server, klien, LAN, kabel penghubung, router, hub, dan switch, separator, dan moderator, regulator. Kesimpulan, dalam pembuatan kabel strike membutuhkan dua alat yang terdiri dari tester dan tang krimpit dan dua bahan yaitu kabel UDP dan konektor RJ45. Sudah. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, silakan angkat. Oke, dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke, silakan menanggapi. Apa fungsi kabel strike? Fungsi kabel strike mengkoneksikan antara komputer dengan switch, mengkoneksikan komputer dengan LAN pada modem kabel DSL. Oke. Puas dengan jawaban temannya? Puas. Oke. Ada kelompok lain yang mau menanggapi mungkin? Tidak. Oke, cukup. Silakan kembali ke tempat duduk untuk perwakilan nomor 1 dan berikan tepuk tangannya. Oke, saya rasa cukup untuk masing-masing kelompok presentasikan. Ya. Nah, jadi sekarang kita ke kesimpulan, ya. Kesimpulan dari hasil yang sudah kita buat, ya, hasil kerja yang sudah kita buat atau materi yang sudah kita pelajari. Silakan jika mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang ingin memberikan hasil kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini. Silakan, mungkin dari kelompok 1 sampai 4, kelompok mana yang mungkin? Silakan. Ada? Silakan angkat tangan kalau ada. Dari kelompok mana? Kelompok 3 mungkin ya? Kayaknya gerak-geriknya ini kelompok 3 mau angkat tangan cuma masih malu-malu ya. Silakan kalau sudah siap kelompok 3 silakan angkat tangan. Kelompok lain? Berdiri saja. Berdiri saja dulu. Ya, kelompok 3. Oke, silakan. Kesimpulannya? Kesimpulannya adalah seiring dengan perkembangan zaman, semua kegiatan akan dilakukan dengan bantuan teknologi. Salah satunya dengan internet tersebut merupakan jasanya adalah kabel jaringan. Oke. Itu. Oke. Jadi seiring betul tadi yang diutarakan sama kelompok 3 tadi, seiring dengan perkembangan zaman, ya, kita tidak akan terlepas dari
teknologi perkembangan teknologi sendiri juga akan lebih mutakhir, semakin lama semakin mutakhir. Jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi juga, otomatis kita akan ketinggalan. Nah, teknologi sendiri itu salah satunya menggunakan internet atau tidak terlepas dari internet. Nah, jika kita kerucutkan lagi internet sendiri itu tidak akan terlepas dari pada sebuah jaringan. Jaringan itu lagi kita kerucutkan tidak akan terlepas pada sebuah pengumpulan. Itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi dasar dari semua yang sudah saya sebutkan barusan itu adalah semua itu tadi juga belum tentu akan kita bisa laksanakan atau kita jalankan step by step jika dari dasarnya tidak kita selesaikan atau kita lakukan dengan baik. Jadi paham ya, itu kesimpulannya. Nah, terus sekarang kita akan laksanakan relaksasi atau relax sejenak. Ya, saya punya satu permainan buat kalian, biar kalian tetap semangat. Ya, meskipun ini sudah menginjak jam-jam terakhir dari pertemuan kita hari ini, ya, bukan jam terakhir dari pertemuan kita selamanya, enggak ya. Jadi untuk hari ini, ya, untuk hari ini, saya ada satu permainan. Silakan kalian ingat-ingat clue-nya, ya, ingat-ingat clue-nya. Ini satu, ya. Yang ini tiga. Kalau ini tiga, ya. Yang ini 5. Ini satu. Kalau ini 3. Yang ini 5. Yang ini 2. Ingat clue-nya. Ini 1. Kalau ini 3. Yang ini 5. Kalau ini 3. Ingat clue-nya. Clue-nya apa? Ini 1. Yang ini. Kalau ini 5. Ini 5. Ini 1. Clue-nya apa? Clue-nya berarti ini. Ingat clue-nya, ya. Ini 1. Yang ini 3. Kalau ini 5. Kalau ini 5. Ini 1. Yang ini 2. Oke. Sudah paham? Berarti kalau ini 5. Terus ini 1. Yang ini 2 apa 3? 3. Oke. Tepuk tangan buat kalian sendiri. Masih bingung dengan pertanyaan tadi? Masih nggak paham? Ya, terus selanjutnya ada post test yang sudah saya bagikan barusan.
kalian grup kelasnya. Ya. Silakan diakses untuk post testnya dan silakan dikerjakan. Ini kan sudah kembali semangat ini tadi, kita sudah laksanakan sebuah permainan kecil, ya kan? Yang mungkin masih menjadi tanda tanya buat salah satu dari kalian. Gimana sih kok bisa ketemu begitu? Ya. Oke, silakan dikerjakan untuk prosesnya. Silakan diakses di link yang sudah saya bagikan di grup kelas. Oke, sudah ya, selesai, sudah dikumpulkan. Oke, terima kasih sudah dilaksanakan untuk tugas post testnya. Oke, selanjutnya adalah saya akan memberikan reward bagi kelompok yang tadi sudah maksimal, yang saya anggap penilaiannya tadi sudah bagus, ya, dari segi pengetahuan, keterampilan, dan keaktifan dari kelompok tersebut. Nah, tolong tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, ya. Sudah maksimal. Untuk rewardnya nanti akan saya bagikan di akhir kelas, ya. Terus tadi masih ada yang tertinggal, ada yang masih belum maksimal untuk nilainya. Tadi saya lihat kelompok 4, ya. Kelompok 4 ini tadi saya lihat pengerjaannya juga belum sempurna. Keaktifan dalam kelompoknya juga masih kurang nih tadi, ya, seperti diskusi. Itu tadi kayak orang lagi apa, berantem, ya, terus diam-diaman itu satu kelompok, ya. Jadi untuk kelompok 4 ini nanti tolong setelah ini kalian ikut remedial, ya. Ikut remedial, nanti kalian kerjakan lagi untuk tugasnya, tetap satu kelompok, dan nanti dikumpulkan ke saya. Iya, itu ya. Iya, siap. Oke. Terus itu tadi untuk kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan apa yang sudah diutarakan oleh kelompok 3, ya. Dari kelompok 3 tadi, jadi semua itu tidak akan terlepas dengan perkembangan teknologi, dan teknologi pun tidak akan terlepas dari suatu internet. Ya. Internet sendiri itu pada dasarnya adalah intinya pada dasarnya adalah penggunaan sebuah jaringan. Jaringan sendiri itu tidak terlepas dari sebuah jadi itu, ya. Silakan jika mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Untuk pertemuan yang selanjutnya, ya, kita akan mempelajari tentang pengkoneksian. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pengabelan. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara pengkoneksian. Itu, ya. Oke.
dengan doa. Ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap menjaga kesehatan serta keselamatan. Ya. Terutama jika kalian di dalam lab, tetap menjaga keselamatan kerja intinya. Ya. Terus patuhi tata tertib yang ada di sekolah pada umumnya, ya. Terkhusus lagi jika kalian di dalam lab, berarti patuhi tata tertib yang ada di laboratorium. Itu ya. Oke, silakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan setelah itu silakan ketua kelas memimpin debat. Nanti sebelum kita meninggalkan atau kalian meninggalkan laboratorium, ya, tolong untuk tadi lembar kerja atau nanti buku atau mungkin peralatan yang lain tolong dibersihkan, jangan sampai tertinggal, ya. Jika ada sampah tolong dibersihkan, sampah-sampah di bawahnya. Sekarang silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan laboratorium. Nah,